Tapi lebih keren di drag ya menurut versi lo ya. Oh iya dong, sorry ya. Di sebelah. Jadi kalau menurut saya kayak drag itu kurang tantangan sih. Seninya lah mungkin hanya ada di startnya. Dan itu pun saya pikir semua orang bisa. Kalau drag kan nggak ada gitu. Misalkan kalau emang di start aja udah gagal ya, kedepannya gagal. Jadi kesempatannya cuma 1 kali. Kan bisa daftar lagi. Ya nggak bisa lah. Terus pilihan lo buat stay di drag? Saya nggak bisa nikung, sorry. Asik, gak biasa nikung. Iya, Saya bisa nikung tapi biasanya saya ditikung malah. iya. Menyedihkan. Lu denger-denger udah ada pasangan ya? Pasangan apa nih? Maksudnya calon pendamping? Ini sebelah. Ya. Di pasar. Pasar mana? Di pasar Jogja. Tuh, teman-teman. Pasar Jogja. Tapi lu niat banget yuk, lu bener-bener prepare banget ya. Iya, Lu memang. udah yakin pada saat itu lu memang dapat gelar juara itu ya. Saya selalu optimis sih. Apapun yang saya lakukan saya selalu optimis. Padahal waktu itu saya lagi perang poin sih. Enggak saya udah pasti juara enggak. Oh, belum aman Iya, padahal. Dan itu pun mungkin hanya 2 orang yang tahu saya bawa itu. Saya sama mekanik saya doang. Mekanik lu pada saat itu siapa? Ruhen. Ruhen. Gatot Kaca jadi. Gatot Kaca made in Pasar Jogja. Beringharjo. Harganya berapa yuk harganya? Aduh lupa saya harganya lupa. Yang beli lo apa lu nyuruh orang? Saya sendiri. Oh lu sendiri? Iya saya sendiri. Nah balik-balik tadi soal pengalaman pahit. Wahyu udah ngasih tahu pengalaman pahit di dunia balap. Lewat cedera. Di dunia drag sendiri yang pernah lu rasain apa? Wi? Jatuh sih emang. Jatuh apa jatuh cinta? Enggak, jatuh dari motor waktu 2000 berapa ya? 15 itu. Saya sempat, aku gitu ya. Kalau sempat- jatuh cinta pengalaman manis ya bukan pahit ya. Enggak lah, pahit juga itu. Kalau cinta yang nggak dibalas kan pahit. Jatuh sendiri dong. Bener ya. Tepoknya sebelah tangan ya. Terus pas jatuh boleh ceritain gak sedikit? Itu pas udah main ya. Om main terus aku jatuh. Di mana trombolnya- itu? Di Jababeka kayaknya, event Jababeka dulu. Kelas apa? Matic 200. Itu dulu juga aku ada poin pemula. Itu seri 2 terus jatuh, tromolnya pecah, semua pecah. Jadi aku sebenarnya emang bantingin motor sih biar keluar finish. Kan kalau drag itu hitungannya yang penting garis finish tuh kelewat gitu loh. Oh. Pas penyisian aku sengaja emang motornya udah goyang jadi biar motornya aja keluar finish jadi timenya keluar gitu. Jadi biar bisa Lanjut. lanjut di final. Akhirnya waktu itu. Tapi emang kalau motornya udah lewat, orangnya belum tetap terhitung di drag. Tapi kehitung sih. Aneh ya. Iya. Nah, kalau begitu mendingan saya pegang transpondernya. Iya. Sampai aku lempar. Aneh gitu. Aneh gak sih lo yuk? Aneh lah. Maksudnya itu berarti nggak adil kali itu. Itu menurut lo dari sisi pengorbanan, dia ngelihatnya pasti dari sisi pengorbanan dia ke tim. Mm-mm. Tapi banyak orang pasti ngelihat dari sisi sportivitas. Betul gak ya? Iya benar. Itu menurut lo sportif gak? Enggak. Saya bilang. Tanggapan lo? Kecuali kalau itu walaupun itu didorong, tapi sama pembalapnya itu nggak apa-apa. Jadi harus finish sama bareng-barengan pembalapnya. Tapi itu emang udah mau deket finish sih Om. Sama aja yang finish kan motornya doang, orangnya nggak finish. Ya gimana dong orang panitia yang ngitungnya gitu? Oh. Aku harus gimana? Ya berarti itu dari segi regulasinya. Berarti dari sisi maksudnya Wiwi ini kesalahan dari kekurang jelinya panitia pada saat itu. Kalau itu sih aku juga kurang paham sih Om. Tiba-tiba hasil penyisihan kan diambil 16. Aku masuk ke 14 tuh. Karena berapa meter mau finish gitu. Terus lu cedera di mananya waktu itu? Di sini aja sih. Sini. Patah apa gimana? Enggak. Cuma lecet gitu sama kaki. Alhamdulillah itu nggak patah. Padahal itu nggak pakai wear pack loh Om. Yuk menurut lu gimana yuk balapan gak pakai wear pack yuk? Justru kalau misalnya balapan itu yang paling pertama adalah safety first. Jadi paling pertama itu safety-nya, keamanannya.
Tapi kan sekarang udah safety. Udah wajib wear pack kalau sekarang. Dulu kan udah enggak. Di drag kenapa masih banyak yang nggak menggunakan wear pack ya? Mungkin budget juga sih. Tapi kan bicara balap tuh semua mengeluarkan budget pastinya. Apa karena kesadaran dari bermasyarakatnya kurang? Atau mereka fokus buat meringankan bobot berat badan? Nah, Karena itu wear satu. pack kan wear pack juga beratnya lumayan ya. Iya, Bisa benar. berapa kilo ya? 5 kilo ada 5 ya? kilo. Tapi kalau sekarang di event-event besar gitu ya, wajib wear pack sih Om. Semua. Cuma kayak kelas sporting race gitu, kayak bracket gitu enggak. Ada satu fenomena yang mungkin ditangkap sama sebagian banyak pelaku-pelaku balap, nggak cuma di drag. Teman-teman di drag itu banyak yang kayak semacam semau-maunya aja ya. Betul gak sih? Semaunya gimana nih? Nggak tahu dalam artian ikutan kejuaraan itu Mungkin semau-maunya gini kali Om. dari sisi aturan. Contohnya salah satunya itu mengenai pelindung diri. Iya mungkin. Tapi kalau misalkan kan Om pernah bikin drag ya. Om ngerasa nggak Siapa ya? Om Denny? Oh, saya. Bukan ding. Saya hari ini kapasitasnya sebagai host, bukan sebagai promotor. Iya. Terus lanjut. Nah menurut Om Denny itu ke arah ini nggak apa sih pas mau start gitu lama lelet gitu nggak? Itu ya termasuk. Nah mungkin aku sedikit jelasin karena kan balik lagi kalau drag itu kan sebenarnya 1 kali kesempatannya Om. Makanya mereka butuh waktu. Butuh waktu gitu persiapannya kan harus bener-bener gitu. Jadi sebenarnya bukan karena lelet, jadi emang bener-bener gitu persiapannya karena kan cuma 1 kali kesempatan gitu sih. Di 3 Raksa waktu itu Wiwi ikutan ya. Iya, Kita ketemu subuh ya kalau nggak salah ya. iya. Aku nyampe subuh di situ. Iya nyampe subuh. Terus Om Denny sombong Bukannya sombong. Bu. gitu. Itu gue ngelihat semua masih belum terset up soalnya dari sisi materi promo dan lain-lain. Tapi kan gue say hello sama lo dong. Say hello doang. Ya iya say Terus aku hello. protes nggak didengerin guys. Ya malum lah ribuan orang pada saat itu. Ya, iya sih benar. Yuk tanggapan lo yuk dari sisi safety yang tadi kita udah utarain, terus dari sisi mengerti aturan lebih lagi. Road race tuh menurut lo gimana? Jauh lebih proper ataukah? Saya dari awal saya udah jelasin bahwa road race itu lebih segalanya. Dalam arti lebih segalanya itu dari segi apapun, dari segi safety-nya, dari jenjangnya, dari prestasinya, berdampak positifnya. Tapi kan duit nggak dia bilang barusan. Sekarang saya nggak mau ngomong Kalau uang di drag- sini. kalau Kalau saya drag- ngomong uang di sini, Enggak kayak gini. Sebenarnya kalau drag kalau panitianya emang harus wajibin semua wear pack, itu pasti semua wear pack gitu loh. Emang semua udah siap wear pack? Nah makanya Pertanyaannya ya. sebenarnya sih mending gitu sih Om. Diwajibin ya. Harus diwajibin. Jadi nggak pilih-pilih. Misalkan kalau sekarang kan wajib wear packnya yang kelas open aja ya. Iya. Yang sporting race-nya enggak. Sebenarnya sih pengen aku sih ya gitu wajib wear pack semuanya. Jadi lebih keren terus lebih safety juga gitu loh. Biar lebih nyaingin kerennya Om Wahyu ya. Oh iya dong. Om Wahyu tau sendiri kalau udah pakai wear pack kan. Tapi kalau cowok gitu ya Om ya, kalau udah pakai wear pack karismanya gimana gitu. Tuh. Kalau kayak gini kan beda gitu. Kalau pakai wear pack kan karismanya gimana lebih Tapi keren. kan lucu pakai kacamata begini kan. kalau nggak pakai apa-apa. Maksudnya nggak pakai helm, nggak pakai merah. Lu positif dong makanya. Loh, dari segi begitu aja dia udah Otak lu udah ngeres aja. Enggak Om, aku bukan ngeres. Aku terpancing Om Denny ketawa jadi aku ketawa gitu loh. Padahal aku nggak tahu ngetawain apa gitu. Iya Kita tadi sama. ngomongin gua wear ketawa. pack. Maksudnya nggak pakai apa tuh nggak pakai wear pack, nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan. Setuju. Tapi menurut lo kalau Wahyu nggak pakai wear pack dibanding pakai wear pack, tingkat kegantengannya tuh berapa persen? Lebih ganteng pakai wear pack. Pakai wear pack mungkin 70%. Kalau enggak, Ya Di bawah sisanya berarti berapa? 30. 70-30 lo kayak bagi-bagi hadiah lo. Tapi emang keren pakai wear pack sih. Jadi berkarisma gitu loh. Wih. Nah, ngomongin hadiah nih.
antara mekanik dengan pembalap dan kru pada umumnya ya. Itu kan ada sistem pembagian hadiah. Terus dari situ kan ada share lah, kayak profit share lah. Itu biasa di drag berapa persen sih? Untuk mekanik berapa, untuk kru berapa dibagi-bagi, terus kemudian untuk drag pembalapnya, sorry. Kalau hadiah sih setahu aku 50 pembalap dan 50 itunya aku nggak tahu. Antara dibagi sama mekanik Pada atau umumnya ya, pokoknya dibagi karena kan untuk mencapai satu kemenangan itu kerja tim. Iya, benar. Dan itu perlu, ya kadang-kadang pembalap juga lebih banyak yang care ke teman-teman. Iya, benar. Walaupun ada juga yang nggak care. Nggak. Dan itu biasa jadi omongan. Iya, Di benar. road race gitu gak ya? Kalau saya sih kalau misal kayak uang juara gitu uang kecil ya kali ya. Asik. Maksudnya jadi nggak Sombong banget. Maksudnya karena di tim itu kan udah profesional. Jadi Iya. dari mekanik itu Kontrak ada semua. bonusnya sendiri, untuk pembalap ada bonus sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau saya sendiri pribadi itu akhir tahun. Jadi kalau misalnya bonus dikumpulin dari beberapa seri 1, seri 2, seri 3 dikumpulin, nanti itu dari kesadaran ridernya sendiri sih. Kalau saya sih saya bagi-bagi ke mekanik yang bantuin saya. Oh, tapi tetap ada momen seperti itu di road race ya? Iya. Maksudnya mungkin dari sisi Tapi nggak semua sih mungkin. Jadi dari kesadaran pembalapnya sendiri. Karena Iya, dari benar. mekanik pun nggak minta. terus dari sisi bos antara bosnya Wahyu deh. Hmm. Maksudnya di tim yang Wahyu naungin itu privilege apa aja kalau boleh tahu biar bisa di-share ke kalayak banyak. Maksudnya gini, kelebihan apa sih di antara tadi kan udah soal hadiah, soal safety, terus kemudian dari ownernya, yang kita naungin nih timnya nih, itu kelebihan apa aja sih yang biasa didapat pembalap road race? Karena apa? Biar kalayak di sini tahu, mereka bisa memilih nih jadinya. Yang pasti dari jenjang karirnya sih. Lebih apalagi kalau misalnya owner yang maksudnya dia makanya saya nggak terlalu bicara banyak uang di sini karena Karena uang lo udah banyak. Ya? bukan begitu. Amin. Jadi kayak kalau saya sih lebih percaya yang tadi saya bilang, maksudnya apapun yang saya lakukan pasti income-nya bakalan besar begitu. Makanya kalau untuk bicara bos tadi lebih ke karir jenjangnya seperti apa. Jadi kalau bos yang bagus itu, kalau untuk bos saya itu, kalau kita punya prestasi pasti bakalan diarahin ke yang jenjang yang Jenjang akan lebih besar, lebih baik. Nah kalau Wiwi di drag gimana? Apanya? Pasti kembali ke uang. Enggak semua. Soalnya cewek ya, Enggak, ibu-ibu, naluri ibu-ibu. Gara-gara uang. Enggak. Ibu-ibu. Bos yang sekarang atau gimana maksudnya? Gue nggak tahu yang lo udah pernah jalanin, yang pernah lo laluin. Kalau yang aku rasain gitu, kalau yang sekarang atau gimana nih? Aku juga bingung jelasinnya. Nggak tahu, terserah lo deh. Terserah. Kadang juga ada sih sebagian gitu. Ada yang bos yang turun balap. Namanya balap itu kan sebenarnya nggak nguntungin ya Om ya. Pasti rugi gitu loh untuk bos. Tapi ada juga yang bosnya itu balap cuma nyari untung gitu. Jadi uang hadiah semua diambil gitu. Ada yang gitu? Ada kayak gitu. Kalau untuk bos aku yang sekarang dia nggak terlalu mikirin uang hadiah. Jadi gimana kalian aja gitu. Sangat wise ya. Iya. Dan itu yang banyak dicari sama Iya, pembalap-pembalap bener. bos-bos tipikal seperti itu ya. Jadi mending uang kontrak kecil gitu ya. Tapi dapat bosnya enak gitu. Manjang gitu, panjang. Kecil tapi banyak, sama aja gede juga. Maksudnya royal. Tapi panjang katanya. Gimana? Jenjangnya panjang gitu Oh, loh. jenjangnya. Jadi nggak cuma pas kontraknya besar cuma setahun gitu. Lo paling lama berapa tahun emang di kontrak? Mungkin sama yang sekarang itu 4 tahun ya? 4 tahun apa 5 4 tahun lama yuk. Lo pernah dikontrak sampai 4 tahun gak? Lebih kali, saya dari pertama kali balap saya sekarang sama bos saya sama mekanik saya ya itu Om Hawadis itu. Kawin kontrak pernah? Kawin kontrak pernah? Ngawur aja. Dari tahun 2010
Berarti udah berapa? 10 tahun. Hampir. Lama. Saya kerja sama Om Wadis itu hampir 10 tahun. Om Hawadis sudah senior banget di dunia balap. Mm-mm. Apalagi yuk, gue perlu mengeksplor lebih lagi mengenai kelebihan-kelebihan di road race dan drag. Wahyu, Banyak sih sebenarnya. Maksudnya kayak apa? iya dari yang pertama tadi kita omongin dari segi jenjangnya, jenjang kejuaraannya juga. Oke, itu udah ya. Dari prestasi, dari apa namanya, yang paling penting adalah sebagai siapa kita dikenal. Kalau untuk kalau road race ini kan maksudnya kita bisa dari jenjang road race bisa sampai ke MotoGP loh, membawa nama negara kita. Berarti kan sebagai pahlawan kan bisa dibilang kita taruhannya nyawa gitu. Jadi saya pikir drag ada nggak yang maksudnya yang bisa menjadi sebuah, bisa dikatakan kayak legenda gitu, legenda di dunia racing ini kan, kita bicara racing kan. Gimana tuh, Wi? Legenda. Ya udah deh, saya kalah udah. Sini. Kok gitu? emang drag sebenarnya nggak ada jenjangnya sih Om. Iya, tapi kan ada hal-hal yang banyak menarik juga di drag. Apa nih? Apa yang malah balik nanya? Banyak yang menarik. Tadi yang lo udah utarain ke gua. Salah satunya dari mulai selain uang ya. Oh mungkin ini kali Om. Apa Kalau lagi? drag itu banyak apa? Undangan balap di luar pulau gitu. Kalau road race jarang kayaknya. Karena kan road race profesional, kalau udah dikontrak satu tim ya udah Tapi kan satu drag tim. profesional juga. Karena ajang resmi. Kecuali liaran ya. Karena kan di drag ngelihat lagi kontraknya itu balapnya apa aja. Di luar itu kan bebas. Jadi lu Selagi itu sering ada keluar izin. daerah. Dipanggil-panggil gitu. Saya lain juga pun sering sama. ke daerah cuman nggak balap. Liburan. Jadi guest star gitu. Asik. Dengan guest nama star. saya kan. Wiwi Mungil juga sering kan Itu jadi dari guest road race juga, maksudnya dari nama besar saya yang saya perjuangin di dunia road race. Tapi kan lebih sering di drag. Tidak sebagai pembalap. Pembalap ya ada juga bintang tamu doang gitu, cuma gini doang. Ya udah dibayar. Lu sering gitu. Sering. Jadi dari sisi jadi guest star tuh dua-duanya berimbang lah ya. Tetap sih lebih menang di drag kalau itu. Karena masanya banyak. Iya benar. Jadi setiap kali kemana-mana lu udah pasti banyak yang ngajak foto kayak gitu ya. Wahyu juga kan sama juga. Cuma kita belum foto berdua. Nah, iya. Kayak ngomongin berdua terus kayaknya. Iya, gue kayak obat nyamuk di sini lama-lama. Terus apa lagi yuk? Yang bisa lo utarain tentang kelebihan-kelebihan di dunia road race? Menurut saya sih ya itu kayak apa ya, sebagai cerita nanti di hari tua kali ya. Iya, Terus di drag nggak bisa cerita gitu di hari tua. betul juga yuk, bisa yuk. Nama besar ada juga di drag yuk. Ya mungkin kurangnya itu doang sih, nggak bisa ke Asia gitu. Tapi sebenarnya di drag itu untuk kategori Asia atau dunia tuh sebenarnya ada nggak sih? Soalnya di luar negeri setahu gue ada drag loh. Iya tapi kayaknya nggak ada deh. Apa Tergantung mungkin? bosnya sih. Mungkin nggak karena nggak ada afiliasinya. Ya. Afiliasi dalam artian penyelenggara yang punya hubungan bilateral. Nah dulu ada Om. Dulu Jadi yang juara umum itu ke Thailand gitu. Cuma sekarang eventnya udah nggak ada. Jadi dulu pernah ada. Pernah ada. Berarti penjenjangannya ada yuk sebenarnya. Sebenarnya ada. Itu tahun berapa? 2000 berapa ya? 15 mungkin. 2015. Sebelum 15 juga ada. Penyelenggaranya siapa waktu itu? Waktu itu boleh disebutin nggak? Enggak apa-apa sebutannya. Event TDR. Hmm. Nah event itu jadi nggak cuma ngambil untung gitu Om. Dia peserta dibatas Terus maksud lo event sekarang pada ngambil untung gitu? ya sadar diri aja. Kan ada yang event baru muncul nggak ngambil untung. Tetap aja sih kalau penyelenggara ya pasti nembaknya ke situ juga Om. Sekarang kalau nggak untung ya dia juga nggak mau lah. Karena kayaknya mindset Bibi ini kayaknya
uang terus kayaknya. Enggak, sebenarnya enggak gitu kak. Terus coba Karena emang apa? manusia itu lumrah ya soal uang. Sebenarnya aku juga nggak terlalu doyan uang gitu. Cuma kan ini menyindir aja gitu. Betul. Nyindir siapa? Ya yang ngerasa gitu. Sekarang kan yang penyelenggara event itu sekarang jatuhnya pengen untung aja gitu om. Ya itu tadi mungkin balik lagi ke bukan hanya dari pelaku pembalapnya. Itu bisa jadi dari penjenjangan itu kan bisa jadi dari promotor, penyelenggara atau seperti apa kan. Jadi semua ada korelasinya ya. Iya Dan dong. Kayak semua nggak bisa kita salahkan di dunia drag itu nggak bagus, bukan juga. Maksudnya semua kan di situ juga kan ada karya kayak bikin motor. Terus Betul. kayak misalkan balapan juga dia butuh latihan untuk feeling untuk startnya, betul. ya kan? Tapi ya itu balik lagi mungkin dari segi yang kejuaraannya Ya, yang nggak ada. Jadinya kenapa kayak masih dipandang sebelah mata. Jadi menurut maksud saya. lo di sini sebenarnya dua hal ini baik ya kan. Tapi di antara yang baik pasti kan ada yang lebih baik begitu ya. Iya, Dan betul. itu dari kacamata lo. Oke. Cukup menarik. Kira-kira ada lagi nggak yang lo mau sampaikan? Apa Ungkapin aja kak, ungkapin. Sampaikan aja ungkapin. Apa itu ungkapin apa lagi? Katanya banyak nih tadi. Katanya banyak ya kan. Kira-kira lo udah menikah belum? Belum lah. Belum. Saya belum kepikiran sih. Saya masih ngejar karir dulu. Karir sampai mana yang lo mau kejar lagi? Nasional udah. Asia udah pernah. Mau terus mempertahankan atau mau ke jenjang dunia atau gimana? Mungkin kalau untuk ke jenjang dunia, bukannya saya menolak ya. Maksudnya kayak saya sih lebih ke realitanya aja, realistis aja kalau saya sih. Jadi sekarang kan banyak banget pembalap muda ya kan. Kayak saya umurnya sudah 26. Saya pikir kalau untuk ke jenjang yang seperti MotoGP itu udah berat menurut saya. Tapi kan kita nggak tahu jalan rezeki orang kan seperti apa. Kalaupun ada pun saya pasti bakalan berjuang memaksimalkan yang kesempatannya udah dikasih. Cuman kalau untuk ke jenjang yang seperti ke MotoGP kayaknya saya udah enggak sih. Ngomong-ngomong soal jenjang di drag. Ada masukan nggak buat temen-temen mungkin penyelenggara atau siapapun itu? Paling itu ya om, kayak apa event TDR gitu. Jadi nggak cuma balapan aja, tapi juga ada jenjangnya untuk keluar gitu. Maksudnya teman-teman di dunia drag itu merindukan event-event yang penuh unsur penjenjangan, Benar. lebih tinggi lagi ya. Iya, sekarang kan udah nggak ada, udah monoton gitu loh om. Monotonnya? Ya monotonnya eventnya ya yang biasa-biasa aja gitu, asal balap dapat hadiah, dapat uang udah gitu. Dan itulah kenapa opini dari seorang Wahyu Aji dan mungkin bagi sebagian besar orang-orang di dunia road race melihat drag itu sebagai sisi untuk mencari pundi-pundi, begitu ya? Karena juga dari sisi penyelenggara mungkin atau dari regulatornya atau apapun itu penjenjangan ke arah lebih tinggi lagi itu masih minim, bisa bilang seperti itu ya. Saya juga sampai sekarang juga saya nggak agak tabu sih, maksudnya kayak pembalap drag yang juara nasional atau nggak juara apa kan nggak ada sampai saat ini. Kejurnas ada kan Bi ya? Ada cuma nggak terlalu gimana gitu loh om. Kejurnas juga udah BB aja gitu, biasa-biasa aja. Kayak Wahyu senyum dong B. Dia luar biasa, bukan B. Oh, yo senyum lu luar biasa. Oh ya. gitu. Yoi. Sekarang malah event-event yang event klub gitu om, yang hadiahnya menarik gitu. Hadiah lagi ya? Enggak. Ya ampun. Kena lagi lo. Sekarang kan maksudnya udah nggak ada event yang jenjangnya apa sih panjang gitu. Karena sekarang juga kan nggak ada kan, Mas Denny ada nggak? Lihat maksudnya siapa yang misalkan juara kayak misalkan Kejurnas juga udah ini banget sih, udah kayak tenggelam gitu. saya Nggak yang pembalap drag itu apa ya yang familiar tuh hanya Eko Kodok sih. Tapi itu pun karena mungkin dia kayak udah jadi kayak udah lama di situ jadinya dikenal banget gitu. Tapi kayak sebagai juara apa itu nggak Tapi dilihat sama secara orang gitu. gaung ya.
sekelas kayak Eko Kodok, terus kemudian dulu M Saiman ya. Iya. Itu termasuk legend juga di drag ya. Nah, tapi maksudnya ya itu dari namanya itu karena dia lama di situ gitu. Betul. Di kejuaraannya. Tapi di belakang itu kayak gendongannya, misalkan contohnya kayak Wahyu Haji itu juara Asia, maksudnya seperti itu. Terus misalkan siapa? Oh, si A ini, oh dia terkenalnya dari juara ini. Tapi kalau untuk di drag itu kan nggak ada. Misalkan Wim Mungil, terkenalnya apa? Cantiknya mungkin kayak Rimar yang dari Filipina itu artis TikTok ya kan. Gak ada, maksudnya gak ada gendongannya yang, nah itu nggak tahu itu salahnya Mungkin itu di dikenalnya mana cuma kalangan-kalangan hanya pelaku. Tapi drama. menarik, kita harus cari ya benang merahnya sebenarnya ya. Itu Gimana caranya itu supaya drag jadi lebih dari sisi penjenjangannya Iya. ada gendongannya istilah Iya. Wahyu. Saya tahu banget, maksudnya saya bukan kenal ya, maksudnya tahu banget nama Eko Kodok itu ada di drag. Tapi saya nggak tahu Eko Kodok itu juara apa aja sih, saya nggak tahu. Cukup menarik. Itu Ya yang gimana itu. caranya supaya orang jadi tahu? Tapi kan kejurnas, semua orientasi ke kejurnas kan. Tapi sedangkan lu sendiri bilang agak-agak mendem. Maksudnya mendem nggak ngerti gue. Maksudnya gimana sih? Bisa jelasin nggak? Jadi eventnya tuh udah gimana gitu loh Om, udah kalah sama event-event klub gitu. Kalau ke Jurnas. Dari sisi popularitasnya mungkin? Terus juga maaf nih, ini bukan masalah uang lagi loh. Iya. Maaf, aku pernah nanya gitu ke pembalap-pembalap Jawa gitu. Kenapa nggak ikut ke Jurnas? Hadiahnya kecil, hadiahnya nggak jelas, panitianya nggak jelas. Tuh. Ada hadiah dari sponsor nggak nyampe ke pembalap, nah gitu. Jadi orang-orang pun balap ke Jurnasnya udah males. Gitu loh. Di drag. Itu juga nilai plus dari road race ya. Maksudnya road race itu kan semua udah tersusun. Jadi dari sponsor, dari tim mengambil pembalap sudah dikontrak semua, ada di MOU, terus balapannya apa aja. Kalau juara dapat bonus berapa, itu kan semua udah tersusun. Nah, itu yang apa ya? Iya, tapi kan di drag juga sama. Saya setuju juga sama yang Wahyu bilang. Di drag itu kan juga semua dari buku kuningnya ada, regulasinya ada. Dari sisi hadiah juga ada dong. Ada. Betul kan? Iya. Saya juga nggak munafik, saya juga misalnya kayak juara, saya butuh uangnya, bonus kan. segala macam. Tapi maksudnya itu bukan dari nomor satu yang menurut saya tuh itu yang saya kejar, tapi prestasi saya. Karena kan sekarang Dengan gini. dengan prestasi kita bisa mengangkat nama saya kan, nama dari saya apa yang udah saya torehkan di situ. Nah setelah itu kayak sponsor pun kayak bisa mungkin jadi brand ambassador atau mungkin sponsor apa itu kan dari segi balik lagi ke prestasi dan di dunia road race ini kan. Tapi brand ambassador juga di drag lebih gila lagi. Betul Iya kan? benar. Kalau menurut aku sih Om, drag itu dari penyelenggaranya sih harusnya sebenarnya kurang apa ya? Maksudnya lo nyindir siapa? Nyindir gue lagi. Mentang-mentang lagi ngomong sama gue kan. Jadi kalau misalkan emang kayak Rodes ya, kan Rodes ada jenjangnya. Dari awal apa tuh Kak? Kalau ada jenjangnya sampai ke Asia itu gimana? Kejuaraan daerah, Kejurnas, Asia, terus CV Europe, setelah itu MotoGP. Nah mungkin kayak gitu juga Om. Jadi dari penyelenggara sih sebenarnya. Kan kalau misalkan ada jenjangnya juga pembalap juga kan bisa sampai dikenal kayak Kak Wahyu gini kan. Misalkan nih Wiwi juara Asia drag gitu kan. Kalau ada balap drag di Asia gitu kan. Tapi kan nggak ada. Ini jadi masukan yang menarik sebenarnya buat teman-teman penyelenggara dan mungkin untuk para pemangku kekuasaan di dunia balap ini. Jadi sebenarnya lebih untung mana sih jadi pembalap drag atau road race? Dari sisi prestasi nama besar atau SM besar? Kalian lah yang menentukan. Salam road race.